A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an dari surah di juz 30 ya. Dan kita masih berada di surah Al-Adiyat. Kita telah sampai di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia menyaksikan atas apa yang telah dilakukan itu. Sesungguhnya dia atas apa yang telah dilakukan, maksudnya di ayat sebelumnya pengingkaran itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini, fiha il kinayah qaulan. Pada hak kinayah ya, wa innahu ya, dan sesungguhnya dia ya, dianya kembali kemana gitu kan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha tarji'u ila Allah azza wa jalla. Pendapat pertama mengatakan bahwa dia yang dimaksud di situ kembalinya kepada Allah. Sehingga ya, takdiruhu, sehingga kalimatnya bermakna wa innallaha ala kufrihi la syahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan kekufuran mereka. Di ayat sebelumnya ya, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar ya. Ingkar, tidak tahu caranya berterima kasih. Sehingga ya di ayat yang ke-7 ini ya, dia yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan kekufuran manusia. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan ketidaktahuan manusia tentang caranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani, adapun pendapat yang kedua, annaha tarji'u ilal insan. Bahwasanya dia yang dimaksud di situ kembalinya kepada manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri ya. Sehingga ya takdiruhu, sehingga ayatnya bermakna innal insan syahidun ala nafsih. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya sendiri annahu kanut. Dia tahu bahwa dia itu benar-benar ingkar ya kepada Tuhannya, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Ruwiya al-qaulan an Ibni Abbas. Dua pendapat ini adalah pendapatnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dikatakan sini persaksian ya, kadang dalam bentuk perkataan, kadang dalam bentuk perbuatan. Misalnya dengan perkataan, yaitu seorang yang apabila diberi nikmat
oleh Allah, dia tidak mengucap kalimat syukur. Ya, kanut ya. Kanut, tidak bersyukur, itu dua. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Kalau itu dengan perkataan, orang yang kanut tidak pernah mengucapkan kalimat syukur, tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Itu orang yang kanut secara perkataan, secara lisan. Sehingga orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang kanut, seorang yang ingkar atas nikmat Allah. Contoh lainnya, orang yang kanut secara ucapan. Seperti mana yang diucapkan oleh Qarun. Ya. Seperti mana yang diucapkan oleh Qarun. Di mana dia pernah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta-harta yang aku miliki ini adalah buah dari ilmu yang aku miliki. Ya. Sesungguhnya harta-harta yang aku miliki ini adalah buah dari ilmu yang aku miliki. Dia tidak menisbahkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menisbahkan harta itu kepada dirinya sendiri, kepada kemampuannya. Ya. Sehingga ya tidak boleh seorang, karena ya tidak boleh seorang itu menisbahkan harta itu kepada dirinya sendiri. Seperti orang berkata, yo, saya kaya ini karena memang saya pandai gitu kan. Atau memang saya pantas mendapatkan ini, kekayaan ini. Ya. Saya pantas mendapatkannya karena saya ini pandai di dalam berniaga misalnya. Atau karena saya profesor misalnya. Saya pantas mendapatkan kekayaan ini. Kalimat-kalimat yang demikian ini dapat memicu ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Ini diantara ya bentuk kanut secara perkataan. Dan hendaknya seorang muslim apabila diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh sombong. Ya, dia tidak boleh sombong. Atau dia mengatakan ini karena usaha saya sendiri, kecerdasan saya, berkat keahlian. Ya, tidak boleh kalimat-kalimat itu keluar dari lisan seorang muslim. Karena semua nikmat itu murni, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Harta semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian terima semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.